Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kelanjutan daripada perkuliahan kita adalah prinsip-prinsip etika yang merupakan bagian yang harus kita pahami di dalam etika keteknikan pertanian atau etika teknologi pertanian. Yang pertama, prinsip yang pertama adalah suatu etika yang harus dipegang oleh seorang ahli keteknikan adalah melindungi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini harus menjadi perhatian setiap engineer ketika dia mendesain mesin. Misalnya harus memikirkan apakah mesin yang didesain itu atau alat yang didesain itu atau bangunan yang dirancang itu bagaimana dari aspek kesehatan umum atau kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian prinsip yang kedua adalah seorang engineer berkomitmen melaksanakan tugasnya sesuai dengan kompetensinya. Jadi tidak boleh seorang engineer mengabaikan kompetensinya dan bergerak di bidang yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan. Ya, apa sebabnya? Kalau seorang engineer itu bekerja atau merambah pada suatu pekerjaan di luar kompetensinya, bisa berdampak pada kualitas pekerjaan itu. Dan apabila suatu bangunan atau suatu mesin dibuat dengan tidak kompeten, maka berpotensi membahayakan dari sisi aspek keselamatan umum atau aspek keselamatan masyarakat. Kemudian berikutnya, prinsip yang ketiga adalah berperilaku secara objektif, secara benar, dan tentu menjaga rahasia dari pekerjaannya. Ya, berkomitmen untuk menjaga segala rahasia yang ada di dalam pekerjaannya. Kemudian prinsip berikutnya adalah seorang engineer bekerja keras, bekerja secara jujur, dan bekerja dengan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi seorang engineer tidak boleh larut dalam suatu zona yang bekerja tidak secara serius. Harus memiliki suatu komitmen untuk bekerja keras. Bekerja keras dari segala pekerjaan-pekerjaan atau kerja-kerja rekayasa yang dia lakukan, dilakukan secara bersemangat dan juga dilakukan secara jujur, dan mengekspresikan hal-hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat sebagai pengguna dari produk yang dia ciptakan. Dan juga akuntabilitasnya. Dari aspek akuntabilitas, seorang engineer harus memiliki akuntabilitas, misalnya dari komponen-komponen mesin atau mesin yang dia desain itu dipertanggungjawabkan, memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya rumus-rumus yang digunakan ketika misalnya menghitung tekanan, ketika menghitung gaya-gaya yang bekerja, atau ketika menghitung kekuatan bahan,
Ya, rumus-rumus yang digunakan itu tentu rumus-rumus yang sudah teruji secara laboratoris. Ya. Jadi ada aspek akuntabilitasnya. Ya, tidak sembarang menggunakan rumus. Ya, rumus misalnya untuk menghitung gaya gesek atau menghitung tekanan, ya, atau menghitung durabilitas dari bahan atau kekuatan bahan dari komponen mesin, dari bahan yang digunakan dalam komponen mesin itu. Rumus-rumus yang dipakai adalah memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian prinsip yang keempat adalah yang kelima adalah seorang engineer berkomitmen untuk mengupgrade pengetahuannya. Ya, mengupgrade pengetahuan yang dimilikinya setiap saat. Jadi mengikuti metode-metode baru atau mengikuti perkembangan teknologi, dan dia berupaya mengadopsi atau meningkatkan kualitas dan kuantitas pengetahuannya. Seorang engineer harus membangun knowledge networking dengan engineer yang lain, dengan bidang-bidang lain. Dia memperluas pengetahuannya dengan teknologi-teknologi terkini. Jadi, seorang engineer di dalam praktek-praktek rekayasanya memiliki novelty atau kebaharuan yang diperoleh dari aktivitasnya di dalam meningkatkan atau mengupgrade pengetahuannya. Ya. Dia terus-menerus menuntut ilmu. Dia terus-menerus menuntut ilmu, mencari ilmu-ilmu baru untuk kemajuan yang ada di bidangnya. Ini adalah prinsip etika. Ini adalah prinsip ethics yang harus dimiliki oleh seorang engineer. Senantiasa mengupgrade pengetahuannya. Jadi dia tidak terfokus pada suatu pengetahuan yang boleh jadi sudah tidak terkini lagi. Tetapi memiliki keterbukaan atau memiliki jaringan knowledge, jejaring pengetahuan, ya, knowledge networking dengan bidang-bidang yang lain. Jadi merupakan prinsip etik. Apa sebabnya? Ya, karena seorang engineer yang memiliki pengetahuan baru, teknologi baru, tentu akan berkontribusi pada akuntabilitas, pada aspek keamanan, kesehatan masyarakat. Ya, boleh jadi alat yang dulu didesain ditemukan misalnya kelemahannya, ya, dengan teknologi baru, maka itu akan diperbaiki dan diterapkan dan juga meningkatkan aspek keamanan dari user daripada teknologi itu. Prinsip yang keenam adalah pelestarian lingkungan. Senantiasa memperhatikan aspek lingkungan. Jadi misalnya mesin-mesin yang dia buat, mesin-mesin yang dibuat oleh seorang engineer harus memperhatikan misalnya buangannya. Zat-zat yang dikeluarkan dari buangan itu. Harus ada kepedulian di sana, harus ada empati terhadap lingkungan sekitar, lingkungan perairan, lingkungan darat, dan lingkungan udara. Jadi, memperbaiki desain, menyempurnakan desain dengan teknologi baru tadi dari hasil upgrading pengetahuannya, ini tentu bisa meningkatkan kepeduliannya terhadap resiko lingkungan dari alat atau teknologi yang dikembangkan. Ya, seperti itu. Jadi misalnya, di dalam pengembangan precision farming, pertanian yang berpresisi, ya, ketika misalnya suatu alat penebar pupuk telah diciptakan, tetapi kita mengetahui bahwa setiap parsel tanah memerlukan pupuk yang berbeda-beda.
Oleh sebab itu, seorang engineer berusaha meningkatkan presisi penebaran pupuk di lapangan. Ya, ini sebagai bentuk kepeduliannya terhadap pelestarian lingkungan. Apa sebabnya? Karena pupuk yang berlebih masuk ke dalam lahan pertanian itu akan berpotensi mencemari air tanah. Dan pencemaran air tanah berdampak pada kesehatan. Oleh sebab itu, seorang ahli pertanian atau ahli teknologi pertanian atau keteknikan pertanian berusaha menyempurnakan desain alat penebar pupuk yang dia ciptakan. Dengan cara apa? Dengan mendesain alat yang berpresisi menebarkan pupuk misalnya sesuai dengan kebutuhan tanah. Dengan tebaran yang terbatas sesuai dengan kebutuhan dari tanah itu atau tanaman itu. Seperti itu. Misalnya dengan pemanfaatan global positioning system untuk meningkatkan presisi, atau memasang sensor yang bisa mengkalkulasi nutrisi tanah misalnya sehingga diberikan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Ya, demikian pula sensor-sensor mereka, seorang engineer itu mendesain misalnya smart farming di suatu tempat, memasang alat-alat untuk penentuan kebutuhan air, penentuan kebutuhan nutrisi, ya, penentuan misalnya untuk pembasmi hama yang berpresisi. Ya. Penebaran pupuk, penebaran pestisida sesuai dengan kebutuhan yang memiliki resiko lingkungan yang minimal. Ini harus ada perhatian ke sana, karena ini adalah prinsip etika yang harus dipegang oleh seorang engineer. Demikian pula misalnya gas buangan dari engine yang dia desain, dia harus memperhatikan engine, gas buangannya itu tidak mencemari udara. Seperti itu. Kemudian prinsip yang terakhir atau prinsip yang ketujuh dari suatu prinsip etika di dalam engineering adalah tidak menerima hadiah atau suap yang akan mempengaruhi desain engineeringnya atau keputusan-keputusan hasil-hasil perhitungan engineeringnya. Jadi misalnya kalau suatu bangunan dibuat, ya, ada tulangan besinya. Dari hasil perhitungan ditemukan misalnya besi 12 atau besi 13 milimeter. Ya, dengan sebab adanya kepentingan tertentu, maka itu diubah, maka ada pihak-pihak tertentu yang ingin memberikan suap untuk mengefisienkan biaya misalnya. Seorang engineer tidak boleh menerima hadiah atau suap yang mempengaruhi keputusan engineeringnya. Ya. Demikian pula, misalnya ketika mendesain suatu mesin pesanan dari pemerintah, dia terlibat di dalam rekayasa mesin. Seorang engineer, mesin ini dikerjakan oleh kontraktor misalnya, kemudian mempekerjakan seorang engineer. Untuk suatu alasan penghematan biaya misalnya, maka bisa jadi ada kemungkinan, ada peluang untuk mengganti kualitas, misalnya kualitas baja yang ada di dalam rotari misalnya. Seorang engineer tentu biasanya ya ada kemungkinan mendapatkan hadiah-hadiah. Ada pihak-pihak tertentu yang ingin memberikan hadiah untuk mengubah spesifikasi dari rotarinya misalnya. Nah, sebagai seorang engineer harus memegang prinsip etika
tidak boleh menerima hadiah atau suap yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan engineering yang dia lakukan. Tidak boleh menerima hadiah atau suap yang dapat mempengaruhi misalnya penggunaan rumus. Ya, kalau rumus ini digunakan hasilnya sekian. Kalau rumus ini sekian. Seorang engineer harus memutuskan rumus yang terbaik, yang paling aman dari sisi kekuatan strength of material. Dia harus perhitungkan ke sana. Misalnya rotari tadi, kalau misalnya baja dengan karbon sekian, dengan durabilitas sekian, kekuatan sekian, daya tarik sekian, maka itu harus dilakukan seperti itu. Jadi, tidak menerima hadiah atau suap yang mempengaruhi keputusan engineeringnya. Demikian pula tidak melakukan korupsi yang bertentangan dengan etik dan juga moral dan juga agama di dalam kehidupan kita. Itulah prinsip-prinsip etika engineer yang penting untuk kita pahami. Kemudian di dalam implementasi daripada prinsip-prinsip tadi, prinsip-prinsip etika engineer seperti yang telah kita sebutkan tadi, tentu ada kendala-kendala yang dihadapi di dalam implementasi dari prinsip-prinsip etika keteknikan seperti yang telah kita sebutkan tadi. Apa-apa saja yang menjadi kendala atau constraint atau masalah dari penerapan atau dalam upaya menegakkan etika keteknikan pertanian. Ya. Yang pertama adalah kendala adanya misalnya pihak-pihak yang memberikan suap atau gratifikasi. Di sisi lain, seorang engineer harus mengutamakan kepentingan atau keselamatan masyarakat. Seperti itu. Kemudian peluang-peluang kecurangan ini juga masalah. Ada saja timbul kesempatan-kesempatan untuk melakukan kecurangan. Ya, seorang engineer tidak boleh terlibat di dalam praktek-praktek kecurangan. Kemudian perlindungan lingkungan merupakan kewajiban. Namun di sisi lain, setiap produk engineering selalu ada dampak lingkungannya. Ini harus diminimalisir. Ya. Jadi disinilah letak komitmen atau letak idealisme seorang engineer, bagaimana bertindak secara adil. Di sisi lain dia harus menerapkan kaidah atau kewajiban-kewajiban engineeringnya. Di sisi lain juga harus memperhatikan lingkungan. Kemudian aspek keadilan ini juga penting, ya bahkan sangat penting. Di sisi lain, seorang engineer ada tuntutan untuk meningkatkan profit. Ya, ada tuntutan untuk dari sisi finansial untuk melakukan penghematan. Ya, namun di sisi lain harus seorang engineer memiliki tuntutan untuk menegakkan keadilan. Adil terhadap lingkungan, pada masyarakat, dan juga kepada perusahaannya misalnya. Kemudian kejujuran dalam riset atau pengkajian ini juga merupakan hal yang penting. Ya, bahkan sangat-sangat penting. Jujur di dalam menerapkan rumus, jujur di dalam menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, jujur dalam menghitung kekuatan bahan misalnya, jujur dalam menentukan dimensi mesin, jujur dalam menentukan dimensi bangunan misalnya. Ya, semua itu diperlukan. Di sisi lain ada tuntutan untuk
mengefisienkan. Ya. Ya, disinilah pentingnya seorang engineer berkomitmen pada dirinya untuk meningkatkan kejujuran. Dan juga konflik kepentingan. Ya, konflik kepentingan ini selalu ada. Kepentingan dari misalnya dari pihak perusahaan di mana dia bekerja, atau di sisi lain ada tuntutan untuk menjaga lingkungan, menegakkan keadilan, dan meningkatkan menerapkan prinsip-prinsip kejujuran. Nah, disinilah letak komitmen integritas seorang engineer untuk mengatasi konflik kepentingan dari yang berasal dari sisi dirinya sendiri atau perusahaannya, dan juga kepentingan keselamatan masyarakat, kepentingan perlindungan lingkungan, dan lain-lainnya. Jadi integritas di sini dibutuhkan untuk meningkatkan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam praktek-praktek rekayasa engineering. Biasanya ada fenomena yang umum bagi seorang engineer yang baru berkecimpung di dalam profesi keteknikan. Ya, fenomena itu adalah adanya fenomena kekurangan atau masih kurang mendapatkan upgrading keilmuan. Ya, dasar-dasar engineering dan metode penyelesaian engineering yang dia kuasai masih terbatas, ya, masih sangat-sangat terbatas, terutama pada engineer-engineer yang pemula. Ya, terutama pada engineer yang pemula yang baru selesai misalnya dan masuk ke dalam profesi keteknikan. Jadi kekurangan pengetahuan dari misalnya praktek-praktek rekayasa yang masih terbatas, sehingga belum canggih alat temuannya itu, atau instrumen temuannya itu, atau mesin temuannya yang dia dapatkan. Demikian pula kurangnya pengetahuan keselamatan kerja, kesehatan kerja, serta kurangnya pengetahuan etika, ini juga menjadi masalah. Ya, jadi seorang engineer harus memiliki komitmen dari dalam dirinya. Ya, bahkan kalau perlu seorang engineer harus taat pada aturan-aturan dan merupakan keharusan untuk taat pada ajaran agamanya. Ini sangat penting untuk menjaga implementasi etika di dalam profesinya. Ya. Kemudian seorang engineer tentu harus mencukupkan dirinya dengan pengetahuan dasar-dasar engineering yang memadai, metode-metode perhitungan, metode-metode kerekayasaan, serta metode-metode desain dan perancangan yang dia miliki. Ini harus dicukupkan bagi dirinya. Bahkan setiap saat harus di-upgrade, harus dibangun knowledge networking itu, dan harus di-upgrading pengetahuan yang dimilikinya. Seperti itu. Kemudian beberapa dasar atau landasan untuk berperilaku di dalam profesi keteknikan pertanian atau profesi keteknikan pada umumnya atau teknologi pada umumnya adalah landasan yang pertama tadi kita sudah sebutkan pada perkuliahan yang lalu bahwa landasan etika ini penting, ya, landasan moral, kemudian ada landasan normatif hukum, dan juga landasan etiket dalam hal ini terkait dengan
adab-adab yang bersumber dari agama-agama yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, terutama agama Islam, ada adab-adab atau etiket yang menjadi landasan. Ini penting untuk menjadi landasan berperilaku setiap ahli keteknikan atau setiap profesi bahkan. Ya, landasan saya sebutkan landasan etika, landasan moral, landasan hukum yang berlaku di negeri itu. Landasan moral adalah perilaku-perilaku yang diterima secara umum dari budaya-budaya yang ada. Etika ya secara keilmuan, secara filosofis. Kemudian etiket tentu adab-adab yang berlaku pada komunitas-komunitas agama, ini juga menjadi landasan untuk berperilaku di dalam etika. Ya, dalam berperilaku di dalam profesi keteknikan atau teknologi pertanian atau bahkan profesi secara umum yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian terkait dengan etiket atau adab, sudah kita sebutkan beberapa pengertian yang lalu bahwa adab bersumber secara transendental pada setiap agama dan diturunkan di dalam kitab-kitab suci agama. Misalnya adab berperilaku, sopan santun, ini berbeda-beda setiap agama. Berinteraksi dengan sesama, ada salam-salam khusus, misalnya Assalamualaikum, atau good morning, atau good afternoon, selamat sore, selamat pagi. Nah, ini semua etiket adab. Di dalam konteks sosial, spiritualitas, keagamaan. Kemudian juga etiket yang ada di dalam perilaku sehari-hari. Tentang pakaian yang berbeda. Misalnya setiap agama tentu memiliki aturan pakaian yang berbeda. Ada dalam pandangan Islam harus menutup aurat. Ya. Mungkin di agama lain tidak. Ya. Tetapi ada yang juga yang sudah menjadi kesepakatan pada jalan pertengahan. Nah, ini menjadi penting untuk diperhatikan. Sebagai apa? Sebagai landasan untuk bertindak. Misalnya seorang manajer, ya tidak boleh melarang karyawannya, katakanlah yang beragama Islam, menutup auratnya. Misalnya menutup rambutnya. Ya, tidak boleh. Apa sebabnya? Karena ini adalah kewajiban agama. Ya, seorang manajer non-muslim misalnya tidak boleh mendikte karyawannya untuk seperti itu. Ya, bahkan harus memberikan aturan wajib untuk menjaga pakaian. Demikian pula tata cara makan. Ini berbeda-beda dari setiap agama. Ada mungkin agama lain yang membolehkan makan dengan tangan kiri, tapi dalam agama Islam itu dengan tangan kanan. Dan lain-lain. Kemudian itu terkait dengan etiket. Sedangkan landasan berperilaku secara hukum ini berkonsekuensi pada adanya punishment. Adanya punishment apabila ada pelanggaran dari suatu etika misalnya.
Ya. Jadi konsekuensinya adalah adanya punishment seperti itu. Dan hukum adalah berlaku secara menyeluruh, misalnya pada suatu negara. Ya. Dan tentu saja keberadaan hukum ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan hukum biasanya produk dari pemerintah dan juga bisa juga merupakan produk dari masyarakat komunitas tertentu, komunitas adat atau komunitas bahkan komunitas profesi bisa juga terjadi hal itu. Dan konsekuensi daripada pelanggaran hukum biasanya yang paling berat adalah dipenjara atau didenda. Ya. Jadi demikianlah hukum. Dan dalam aspek hukum diperlukan perlakuan-perlakuan hukum yang adil. Kemudian landasan bertindak secara moral adalah landasannya itu berbasiskan pada budaya. Ya, budaya. Ini merupakan pijakan untuk bertindak secara moral. Itu. Dan norma-norma individu landasannya adalah moral yang berada dari suatu budaya lokal atau bahkan juga budaya global. Jadi landasan etik ya, biasanya diterapkan secara kode pada suatu komunitas profesi kedokteran, profesi keteknikan. Ini ada kode of conduct dari setiap masyarakat profesi. Termasuk di dalamnya profesi keteknikan pertanian atau teknologi pertanian dan praktek-praktek kerekayasaan mengikuti dari kode of conduct dari ABET misalnya, atau dari apa yang dirumuskan dari pertemuan profesi. Dan etika profesi memberi arah bagi tindakan atau kegiatan profesional untuk meningkatkan kualifikasi atau bobot dari profesi. Dan hampir semua profesi memiliki kode of conduct atau kode etik profesi yang dirumuskan dari komunitas setiap komunitas profesi. Para mahasiswa sekalian, kami ingin memberikan penajaman terhadap prinsip-prinsip etika secara khusus di dalam etika profesi keinsinyuran atau etika profesi keteknikan pada khususnya. Ini mengacu pada suatu konsensus dari ABET ya pada tahun 1985. Etika ini adalah prinsip-prinsip etika ini adalah menjunjung tinggi dan memajukan atau meningkatkan integritas, kehormatan, dan martabat profesi engineering. Dengan cara yang pertama, mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan keteknikan yang dimilikinya untuk penyempurnaan kesejahteraan. Ya. Jadi mengaplikasikan ilmu yang dimiliki. Kemudian adanya aspek kejujuran, tidak memihak, dan ada komitmen untuk setia pada kepentingan umum.
ada komitmen itu. Dan setia pada atasannya dan juga pada kliennya. Nah, kemudian berjuang, ya, mujahadah yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi profesi keinjinerannya. Sebab itu, dia senantiasa setiap saat mengupgrade pengetahuannya. Karena ini adalah suatu tuntutan di dalam etika profesi keteknikan. Dia senantiasa berjuang untuk itu. Mencari teori-teori baru atau mencari rumus-rumus baru yang canggih. Dan mencari metode-metode baru untuk menyempurnakan desain atau menyempurnakan rekayasa keteknikan yang dilakukan. Dia mencari itu. Ada usaha sesuai dengan kemampuannya. Dan tentu sebagai untuk mencapai integritas dan kehormatan itu, dia seorang engineer mendukung profesional dan teknis dari disiplin ilmu-ilmu keteknikan yang dia miliki. Kemudian, Persatuan Insinyur Indonesia ada suatu kaidah-kaidah yang harus diamalkan dari rumusan Persatuan Insinyur Indonesia yang disebut sebagai Catur Karsa Sabta Dharma Insinyur Indonesia. Apa itu? Isinya adalah yang pertama, mengutamakan keluhuran budi. Ya. Ini harus merupakan keutamaan. Merupakan keutamaan yang ada di dalam dirinya. Dia luhur budinya. Nah, pembentukan keluhuran budi erat kaitannya dengan pembentukan akhlak. Nah, jadi seorang engineer harus mentaati ajaran agamanya. Ya, misalnya agama Islam. Harus ada komitmen memperbaiki akhlaknya. Harus ada komitmen untuk memperbaiki akhlaknya. Berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan hijrah dari kebiasaannya yang lama kepada hal yang lebih baik, yang lebih meningkat keimanannya. Apa sebabnya? Karena erat kaitannya dengan keluhuran budi. Ya. Demikian pula penganut agama yang lain. Kemudian, menggunakan pengetahuan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Ini merupakan prioritasnya. Seorang insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Dan bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dia sungguh-sungguh bekerja. Desain yang dia buat betul-betul sungguh-sungguh dia lakukan perhitungannya, misalnya rumus-rumusnya, menyelesaikan rumus-rumusnya. Nah, kemudian meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesi keinsinyuran. Seperti itu. Jadi itu adalah kaidah-kaidah atau konsep-konsep yang atau prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang insinyur Indonesia yang lebih spesifik dari sebelumnya yang kita sebutkan. Tapi ini adalah turunan yang prinsip dasarnya hampir sama dengan apa yang telah kita sebutkan yang lalu.
Sebelum kita tutup perkuliahan ini, kami ingin memberikan beberapa contoh tentang bagaimana komitmen hasil rekayasa engineer yang berpihak pada kepentingan umum. Ya, pada tahun 2016 ada suatu fenomena atau suatu kejadian dari rancangan baterai suatu produk handphone. Ya, pada tahun itu katakanlah produk X. Ya, pada tahun 2016 ditemukan beberapa kasus rancangan baterai dari HP ketika dilakukan pengisian ulang dari baterainya itu ada kerawanan untuk terjadinya kebakaran, ya, mudah terbakar. Oleh sebab itu, pihak perusahaan dari produk handphone itu menarik kembali produk versi dari HP yang telah diluncurkan, dan tentu ini memerlukan biaya yang tinggi untuk memperbaikinya, dan perusahaan itu melakukan itu. Ini adalah suatu bentuk tanggung jawab untuk yang berpihak kepada kepentingan konsumen atau kepentingan umum. Dia tarik produknya kembali, kemudian dia perbaiki, dia sempurnakan desainnya, seperti itu. Dan tentu banyak hal-hal yang lain yang kejadian-kejadian seperti ini. Demikian pula misalnya ketika mendesain suatu traktor, kalau ditemukan kelemahannya itu harus ditarik kembali dari peredaran, ya, sebagai bentuk komitmen yang berpihak kepada kepentingan umum. Saya kira cukup sekian perkuliahan kita pada pertemuan ke-14 ini. Kita akan sambung pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.